Tuan Si, aku bukan pelacur. Hello, Tuan Si. Giliran berikutnya. Kak Pei. How can Tuan Pei si Yang Teramat di Jiangqing? Orang terkenal di dunia bawah tanah, wanita seperti apa yang kau mau? Cukup dengan satu kata. Aku tidak suka semuanya. Jangan kirim lagi. Kalau tidak bisa memilih kakak ipar, Pak Tua Guan. Akan turun tangan. Asalkan diterima sebagai penyanyi, biaya kuliahku di konservatori musik akan teratasi. Maaf Pak, aku tidak sengaja. Bilam ada orang hidup yang menyentetes B Tuan Si. Anak di bawah umur dilarang masuk ke klub malam. Ini peraturan. Anak di bawah umur dilarang masuk ke klub malam. Ini peraturan. Aku sudah dewasa. Halo, saya datang melamar sebagai penyanyi. Pernah punya pacar? Bagus. Kau pergi ke kamar 103, nyalakan dupa, Tuan Si menunggumu. Terima kasih, Bos Han. Kalau dupa ini dinyalakan, dia akan menjadi wanita kakakku. Kamu siapa? Tuan Si, Bos Han yang menyuruhku datang. Aku bisa, kalau tidak percaya, Anda bisa mendengarku. Berikan ini kepada Lauhan. Dia akan memberimu apa yang kau inginkan. Kamu salah paham, aku tidak seperti yang kau pikirkan. Dupamu yang nyalakan, apimu yang kau picu. Setelah tidur, berpura-pura suci. Aku tidak. Bukan seperti itu. Aku tidak melakukannya. Selain uang, aku tidak bisa memberimu apapun. Kalau tidak enak, tidak usah bayar. Ayo makan pangsit. Kalau tidak enak, tidak usah bayar. Wah, Wan Yu, bukan maksud sepupu mengkritikmu. Anda melihat bahwa Anda telah menjadi ayah dan ibu selama bertahun-tahun. Kau juga harus cari uang, membiayai sekolah si Gu itu. Kamu gila ya? Gila. Sudah makan enam mangkok, bayar. Selama bertahun-tahun aku hidup dengan tanganku sendiri. Tidak pernah mengambil sehelai benang atau setetes air darimu. Dengan apa kau berhak mengejekku di sini? Sedangkan yang 11, dialah yang menyelamatkanku. Aku harus membalas budinya. Yang kiri orang, tidak tahu malu. Belum menikah sudah buncit, nama desa ya jadi jelek. Kau hancurkan semuanya. Menurut aturan adat, kau harus melewati api. Untuk membersihkan dosamu. Asal kau tahan siksaan ini, Paman akan membiarkanmu pergi. Baik. Mulai sekarang, hidup matiku Ye Wan Yu tidak ada hubungannya dengan desa Ye. Wan Yu, tak peduli anak dalam kandunganmu siapa.
Aku bersedia merawatmu. Seumur hidup. Ah, iya. Kau cari aku mau apa sih? Lihatlah ayah Lily brengsek itu. Sekarang entah di mana, mungkin sudah dibunuh. Kau masih punya warung mie kecil. Bisa pinjamkan aku sedikit uang? 200 yuan yang kau pinjam dari ibuku waktu itu. Kembalikan dulu baru bicara. Pinjam kembalikan, baru bisa pinjam lagi. CIH. Pelit banget. Ada Wanyu. Gelangmu ini bisa dijual mahal ya? Kembalikan. Ah, jangan pelit. Pinjamkan aku pakai sebentar. Tenang, 2 hari lagi aku kembalikan. Gelangku, kembalikan. Eyo, NAK. Ibu, tasbihmu itu pentingnya? Tasbih. Ayah yang kasih ya? Ibu, ayah kira di mana? Kalau dia ada, pasti tidak ada yang berani ganggu kita. UR, Sing R, sebenarnya ayah kalian sudah meninggal. Tasbih ini dari mana? Aku tidak mencurinya. Bukankah ini hadiahmu untuk wanita itu? 5 tahun lalu? Waktu memang kejam, mengubah segalanya. Bicaramu bagaimana sih? Jangan mereka. Menjara aku Wanyu? Tunggu. Anak ini umur berapa? Aku 5 tahun, kenapa? Anaknya masih kecil, belum mengerti. Maaf ya. Umur 5 tahun. PI, ini bukan anakmu kan? Jangan-jangan ini pria liar Wanyu? Kayaknya orang kaya nih. Hey. Ini aku. Malam itu gelap dan aku terkena obat bius, jadi aku benar-benar tidak ingat. Seperti apa wajah wanita itu? Waduh, sekarang tidak perlu khawatir kakek khawatir lagi. Cepat panggil kakak ipar. Halo, kakak ipar. Jiadong, bawa dia pulang dulu. Tunggu aku selesai acara makan malam kamar dagang. Baru aku pulang untuk mengurus mereka. Mengerti. Kakak ipar, silakan. Yang 11. Persiapan pernikahan kita sudah sejauh mana? Ibuku bilang masih kurang uang untuk pernikahan. Bagaimana dengan uang ini? Tunggu sebentar. Yang 11, ini 10.000, cukup tidak? Cukup, lebih dari cukup. Wanyu, tenang saja. Aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Aku masih ada urusan, kamu sibuk dulu. Ibu, ambil saja 10.000 ini. Jadi jutawan sendiri enak, kenapa harus menikah dengan bajingan itu? Sing Er, jangan ngomong sembarangan. Pamanku baik dan berprinsip. Masa sih dia bajingan? Tambah lagi 1 mangkuk pangsit. Datang.
Wah, paman ini ganteng banget. Aku mau dia jadi ayahku. PI, kali ini dengan investasi dari Shen Ye. Skala klub malam Ye yang pasti akan lebih besar. Hanya saja, bisa mengganggu kepentingan Hu Ye. Aku tahu batasnya. Saya. Selamat datang. Wah, ini pasti putra kecilmu. Mirip banget sama kamu. Seperti dicetak. Putra Kessel. Paman, aku tersesat. Bisa antar aku pulang? Bukan, dari mana kamu muncul? Pergi sana. Ini bukan tempat untuk bermain. Cepat pergi. Kamu harus baik ya. Nanti paman selesai urusan, baru antar kamu pulang. PI, jangan bilang tapi memang. Kalian berdua mirip banget. Ayo. Silakan. Yang 11, kamu benar-benar mengajak kami ke restoran Huagang, kaya ya? Ani bikin APA. Nanti kalau aku sudah kaya raya, aku pasti ajak kalian makan di lantai atas. Restoran Huagang, yang di lantai atas hanya melayani orang-orang kaya. Tempat seperti ini, kami bahkan tidak berani membayangkan bisa mentraktir di lantai bawah saja. Sudah sangat kaya, Gwen 11. Kamu begitu kaya tapi rendah hati. Kamu dan si cantik sekolah. Benar-benar pasangan yang cocok, pasangan yang cocok. Paman, lihat, dia itu orang jahat yang selalu minta uang ke mama. Paman ganteng, dia jahat sekali. Bantu aku menghajarnya, ya? Maaf, toko ini tidak bekerja sama dengan bajingan dan anjing. Silakan. Kamu menghina siapa? Benar, buka bisnis, Gu Shao punya banyak uang. Apa yang terjadi? Kok bisa kamu? Wah, pay zai datang untuk jamuan. Kok bawa anak kecil? Jangan anak haram kamu? Aduh. Tanda tangani kontrak ini, serahkan hak pengelolaan Yeyan padaku. Aku bisa melepaskanmu. Mimpi. Jangan bicara. Cepat di sini, cepat, cari tahu di mana si Pei. Huya bilang, hari ini si Pei harus menyerahkan nyawanya di sini, jangan sampai dia lari, ayo pergi. Sing Er. Benda tak bermata. Sudah gelap, Sing Er belum pulang juga. Sing Er. Jangan bicara. Paman ganteng, ini mama aku.
Kamu siapa? Kenapa bersama anakku? Kamu, Mama, aku dan Paman dikejar-kejar. Tapi Paman terus melindungiku. Tolong selamatkan dia. apa? Kamu, Cepat, temukan si Pei. Sing Er tutup mata. Aneh, si Pei di mana? Wah, ada sepasang kekasih jelap. Malam-malam tidak tidur. Berciuman di luar, sudahlah, dia terluka. Aku tidak percaya dia bisa lari jauh, ayo. Hei, kamu baik-baik saja? Hei, Mama, kekuatanmu besar sekali. Kamu ngapain? aku yang menyelamatkanmu. Kamu tahu aku siapa? Aku tidak peduli kamu siapa. Aku tidak bisa membiarkan orang mati. Lepaskan bajumu. Ngapain lepas baju? Biar aku obati lukamu. Jangan-jangan kamu malu? Kalau gitu ya sudah, biar lukamu sendiri. Ayo. Ngapain melamun? Obatin lukanya. Tahan ya. Dengar dari Sing Er. Kamu jomblo ngurus 2 anak, pasti susah ya hidupnya? Bagaimana kalau aku jadi penyelamatmu? Aku kan juga penyelamat nyawamu. Urus dirimu sendiri dulu deh. Dareng, dareng. Kok kamu? Aku cari ibumu. Kenapa mau minta uang lagi? Ayo minggir. Pergi, aku sudah punya ayah. Kami nggak butuh kamu. Omong kosong. Siapa lagi yang mau ibumu selain aku? Iwan Yu, kamu ya kamu. Aku kira yang tak ketakan Yishing, itu bohong. Ternyata kamu perempuan yang tidak setia. Yang 11. Kamu salah paham. Kalau sudah lihat, ngapain belum pergi juga? Baik, kamu orang yang tidak tahu terima kasih. Jangan harap aku mau menikahimu lagi. Yang 11. Kamu salah paham. Jangan pergi. Kamu, Berani macam-macam sama aku, Peisie. Berani macam-macam sama aku, Peisie. Masih mau selingkuh lagi? dia ternyata pria 5 tahun lalu itu. Gunting Bata Curtis. Kalau Peisie tahu, ini anak kandungnya, pasti dia akan bawa pergi anak-anaknya. Selesai makan cepat pergi. Kamu yakin? Ibu, jangan usir Paman. Aku mau dia jadi ayah. Iya Bu, aku suka ayah ini. Kalian berdua, manusia berhati binatang, ngerti nggak? Sini UR. Makan. Paman ganteng, begini ceritanya. Hanya karena sedikit jasa menyelamatkan nyawa. Kamu tega menyerahkan ibu dan anak-anak ini. Aku tidak setuju. Ada hubungannya sama kamu? Aku rasa si tampan itu nggak cocok buat kamu. Kamu yang cocok. Aku bisa. Kamu sakit ya? Otakmu diaduk dulu baru ngomong sama aku. Dasar tajam mulut. Makin suka sama kamu. Mama, aku beneran suka sama om ini. Lagian dia punya rumah dan mobil. Baik hati dan setia.
Kalau kamu nikah sama dia, kita nggak bakal susah lagi. Sing Er. Kamu nggak diterima di sini. Pergi dari rumahku. Aku belum makan sama sekali. Keluar. Tunggu dulu. Mau apa sih? Keluar. Aku serius, kamu pikir-pikir dulu. Pergi. Hello, boss. Kak Pei, mata-mata hui ketemu. Tangani sesuai aturan, geng. Jangan dong siye, kasihani aku. Buat kesalahan. Harus diakui. Ingat ya, Sayap mati piut siye. Jia Dong. Bantu aku cari orang. Ye Wan Yu. Kak Pei, ketemu. Ye Wan Yu, orang tuanya meninggal waktu dia umur 8 tahun. Dari kecil tinggal sama paman, selalu hidup numpang. Dia niaya terus, sampai 5 tahun lalu, belum tahu. Dirusak sama siapa? Hampir dihukum mati sama keluarga. Gak nyangka dia punya pengalaman kayak gitu. Menurutmu wanita kayak gitu harus dikasih apa? Itu sih, jelas baikin dia, kasih duit lah. Waduh bro, kenapa bro? Perut sakit, aduh, minggir. Cewek lihat apa sih? Jangan-jangan daganganmu nggak bersih. Bikin temanku sakit perut. Nggak mungkin. Aku jualan di sini 5 tahun. Nggak mungkin. Ada hal kayak gitu. Hei cewek, masih ngeles ya? Makanan boleh sembarangan, tapi omongan nggak boleh sembarangan. Berani ikut aku ke kantor polisi? Wanita, Berhenti. Berani-beraninya menyentuh wanitaku. kamu siapa? Jangan ikut campur. Biarkan dia masih bisa bernapas. Siyi, dua Kimation Jiangqing, Pei Siyi. Kalau masih berani buat onar di sini lagi. Mati. Apa yang kalian lakukan? Mama, paman tampan itu sangat hebat, ya kan? Apa maksudmu? Aku tidak butuh uangmu. Kamu membantuku tadi, aku menyelamatkanmu kemarin. Kita sudah impas. Kamu salah. Uangku bukan untuk membalas budi. Ini mas kawin. Aku ingin kamu jadi wanitaku. Kamu pikir dengan uang bisa semena-mena? Uang saja hebat? Belum ada yang menolakku. Aku sudah punya pacar. Maksudmu aku? Aku tidak mau berhubungan dengan orang sepertimu. Ambil uangmu dan pergi. Jangan datang lagi. Aku sebenarnya bagian mana yang membuatmu begitu membenciku? Aku bisa berubah, tidak bisakah? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari dalam sampai luar, setiap hari hanya berkelahi. Aku takut kamu mengajari anak-anak nakal. Nak kecil, dengarkan kata mama, belajar yang rajin, jangan tiru paman. Kalau tidak, nanti besar susah cari istri. Kamu, Ayo pergi. Sing Er. Paman, mama itu mulutnya pedas tapi hatinya lembut. Dia tidak benar-benar membencimu. Aku bantu paman ngejar mama, ya? Baik. Simpan ini. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Ok. Pergi. Jia Dong. Katakan.
Bagaimana kalau aku ingin berhenti dari dunia hitam? Hei girl, kamu gila. Nanti Pakwan pasti. Seluruh Jiangcheng akan memburumu. Nanti mati bagaimana? Tidak tahu. Satu-satunya cara untuk lepas dari dewa kematian itu adalah cepat-cepat menikah. Yang 11, akhirnya kamu mau menemuiku. Katakan, ada APA? Yang 11, bisakah kita memajukan tanggal pernikahan? Tanggal pernikahan? Bukannya kamu sudah punya pacar? Bukan, kamu salah paham. Waktu itu cuma anak-anak iseng aja. Yang 11, kita udah lama pacaran, kan? Harusnya kita putusin sekarang juga. Oke, aku percaya kamu. Beneran? 3 hari lagi kita nikah. Hem. Nikah? Aku nggak setuju. Jakuma bikas orang, pantas nikah sama kamu? Kamu lupa? Apa yang ibu bilang? Kamu cuma boleh nikah sama anak kepala sekolah, Ahong, biar kamu bisa sukses. Karirmu lancar terus. Bu, nikah sama Ahong kan butuh duit? Wah, anak ibu pinter banget. Ibu cantik banget hari ini. Ibu hari ini. Wanyu, pernikahannya harus sederhana aja. Kamu juga tahu reputasimu jelek, masih bawa 2 anak. Kalau mewah-mewah, cuma bikin anakku ditertawain. Tante, aku ngerti. Yang 11 mana? Tunggu di sini dulu, Yenshi bentar lagi datang. Kalian berdua ikut ibu keluar, jangan ganggu ibu. Tante. Tolong jaga mereka. Ayo, 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 anak baik. Jadi anak baik ya. Pergi main, hilang aja lebih baik. Kenapa? Kita harus tunggu di sini. Karena kalian adalah aib ibumu. Kalian di sini cuma bakal hancurin kebahagiaan ibumu. Engerti? Pergi, pergi. Adik, itu orang jahat. Kok dia di sana? Kita lihat. Tante. Yang 11 mana? Kok belum datang? Ada apa ya? Kalau nggak datang, artinya nggak mau nikah. Maksudnya apa? Maksudnya kamu cuma bekas, masih mau nyamanin anakku? Mimpi kali. Bukan begitu, aku mau tanya dia. Yuan Yu. Jangan salahin aku, salahkan dirimu sendiri. Kamu halangi jalan yang 11. Aku telpon Om Ganteng, suruh nikahin ibu. Halo. Om Ganteng mau nikahin ibuku. Pria itu nikah sama orang lain. Bisa nikahin ibuku nggak? Apa? Yawanyu pasti ada masalah. Kamu jangan panik dulu. Aku segera sampai.
Cepat ikut. Gimana? Wanita yang aku perkenalkan bagus kan? Pinggangnya terlalu kecil, pantatnya kurang besar. Wanita ini kalau dinikahi, bisa kasih aku anak laki-laki nggak? Bisa, pasti bisa. Tenang aja, dijamin bisa. Kalau nggak bisa kasih anak laki-laki, aku minta uang kembali. Iya, ini struknya sudah kuberikan. Kalau nggak bisa kasih anak laki-laki, aku ganti. Lumayan nih. NAK, ibu sudah membersihkan penggalangmu. Mulai hari ini, wanita Yuanyu itu tidak akan pernah mengganggu masa depanmu lagi. Kamu siapa? Kenapa ada di sini? Aku siapa? Aku suamimu. Sudah punya 2 anak, sok-sokan malu-malu. Hari ini, baik-baik saja, ikuti aku. Pong! Pong! Hei Sai, Yanxi, kenapa kamu berurusan dengan orang berbahaya ini? Hey Sai, yang menguasai Jiangqing. Hey Si. Iya, kamu sebenarnya ngapain sih? Bagus, memang anakku. Bahkan orang seperti Pei Xie, bisa kamu undang ke pernikahan. Pei Xie, Anda datang, kami tidak menyambut. Cepat, duduk minum. Minker. Yuanyu mana? Hey Si. Yuan Yu, carry wanita ITU buat APA? Aku tanya sekali lagi, Yuanyu mana? Kalau nggak bilang, anakmu yang mati. Aku nggak tahu, dipukul sampai mati pun aku nggak tahu. Paman ganteng, aku tahu, ikut aku. Dasar perempuan brengsek, berani melawan. Setelah lihat matamu, aku tahu kamu bukan manusia. Katak lompat tebing, mau pura-pura Batman ya? Hari ini, kalau aku nggak kasih pelajaran, aku bukan Ye. Aku sudah bayar. Jual beli orang itu ilegal, peti mati ini pasti kamu beli. Aduh tolong. Tolong apanya? Wan. Kamu kok datang? Wah, Saudara, cepat tolong aku, perempuan brengsek ini. Dia mau membunuh suaminya sendiri. untung kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan membuat mereka semua mati bersamamu. Gila apa sih? Lepaskan aku. Mama. KPI, orang ini gimana? Yang terlibat dalam hal ini bukan hanya dia seorang. Bawa mereka semua ke ruang satu. Fake. Tuan Empat. Kamu tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Jangan bergerak. Kalau mereka, Biarkan mereka menunggu. Jangan bergerak. Semua ini karena orang ini yang bilang wanita ini. Tidak ada yang mau. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan bertindak. Wanita Tuan Empat, lo. Ini tidak ada hubungannya denganku. Bukan aku. Kamu masih berani mengelak? Ini ada tanda terima yang dia berikan padaku. Guyan 11, aku benar-benar tidak menyangka. Ibumu ternyata orang seperti ini. Kau pura-pura di depanku. Keluarga yang baik. Aku tidak jadi menikah. Hong. Sialan,
bebek yang sudah matang terbang. Semua salah Wan Yu. Bagaimana? Suka dengan drama anjing menggigit anjing ini? Aku lelah. Ingin segera mengakhiri farce ini. Baik. Kamu, bukankah kamu suka dengan pria tua ini? Kalau begitu, kau nikahi dia. Ayo, bawa mereka berdua. Masuk kamar pengantin. Jangan, jangan. Jangan, Mama. Wan Yu. Bagaimana bisa kamu tega membiarkan ibuku menikahi bujangan tua itu? Kamu kejam sekali. Guyan 11. Aku anggap kau manusia, tapi kau malah menggonggong seperti anjing. Tampan disebut playboy, jelek seperti kamu disebut hantu air. Selama ini, aku menabung untuk membiayai sekolahmu, menikahimu. Apakah yang kulakukan masih kurang? Apa salahku? Aku hanya tidak ingin menikahi. Sepatu rahasia sudah keras. Kamu, Kalau tidak ingin menikahinya, katakan langsung. Mempermainkan perasaan wanita. Kau ini laki-laki apa? Belajar sampai masuk ke perut anjing. Pria jahat, aku tidak mau kau menyakiti ibuku. Mama, lebih baik paman tampan. Aku mau paman tampan. Menjadi ayahku, boleh tidak? baik, kalian benar. Dulu kamu bilang mau menikahiku. Masih berlaku? Wan Yu, jangan. Tentu saja. Aku sangat menginginkannya. Ayo, pulang. Meski aku tak mau mengakuinya. Tapi saat ini, hatiku berdebar-debar untuknya. Paisie, terima kasih untuk hari ini. Apa yang baru saja kukatakan, itu hanya. Aku mengerti. Wanita yang tak berperasaan, habis pakai langsung dibuang, tidak baik kan? Lalu kamu mau apa? Ini, Aku mau kamu setuju dengan 3 permintaanku. baiklah, asalkan tidak melanggar norma dan moral. Permintaan pertama, cium aku. Kalian berdua berpaling. Baiklah, permintaan kedua apa? Permintaan kedua, aku mau kamu jadi wanitaku. Tidak bisa, kamu ini makin lama makin keterlaluan, memaksakan orang. Aku tidak, apa kamu masih? Habis melupakan sinapan itu? Bukan, Begini, kita berdua saling mengalah, mulai dari pacaran. tidak. Kamu mengalah lagi. Kita mulai dari jadi teman. Teman, Ayo, teman yang bisa melihat bintang dan bulan. Berbincang semalaman. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu mencintaiku. Siapa sangka, pangeran dunia hitam yang terhormat. Ternyata adalah orang yang polos dan romantis. Lucu. Mama. ada apa? Mama, kenapa kamu tidak menerima Paman Pei? Dia benar-benar mencintaimu. Perasaan yang tulus adalah yang paling tidak penting, satu-satunya keinginan Mama sekarang adalah melihat kalian berdua tumbuh sehat dan bahagia. Mama, apakah aku dan kakak memberatkanmu? Kalau tidak ada kami, apakah Paman Gu tidak akan menyakiti Mama? Bagaimana bisa, anak bodoh, bukan begitu, kamu dan kakak. Semuanya adalah anak kesayangan ibu. Eric, UR. Nona Yi, Tunggu sebentar. Kak Payakan Sejera. Membawamu menemui kakek Guan. Aku tahu, kamu cuma pelayan, jangan banyak bicara. pelayan, ambilkan aku air. Apa yang kau katakan, bocah kecil? Hai, Apa yang terjadi? si Yi, akhirnya kau datang. Pelayan ini, jangan mengganggu kami. Jiadong bukan pelayan, dia saudaraku.
Selain itu, aku memberimu uang untuk membantuku. Menghadapi kakek, jangan anggap serius. Jika bukan karena aku, Wan Guan belum selesai. Mana perlu membawa kalian untuk menipu kakek. Ya, aku tahu Anda mau memberi kami uang, bahkan berjanji. Membesarkan Lily, aku sudah sangat bersyukur. Ayo pergi. Kakek, Kak Pei datang, anak itu. Sudah bawa cicit angkatku belum? Sudah. Kakek. Ayo, beri hormat kepada kakek Guan kedua. Tempat APA ini? Ibu, ayo pergi. Jangan kurang ajar, Yeli, menurut garis keturunan. Kamu harus memanggil kakek ini sebagai buyut. Iya, benar. Buyut, kamu sudah tua tapi belum mati juga? Anak masih kecil, tidak mengerti. Maaf. Sudah bertemu, kalian pulang dulu. Aku masih ada yang ingin dibicarakan dengan Sie. Baik, buyut. Sampai jumpa. Ayo pergi. Si, ini wanita yang kau pilih? Sangat mengecewakan. Kak Pei, telepon. Halo, apa katamu? Baik, aku segera datang. Kakek. Ibu, biar aku usap air matamu. Siapa keluarga pasien? Aku. Lihat, pasien menderita leukemia. Butuh banyak obat untuk bertahan, keluarga cepat kumpulkan uang. Dokter, kira-kira butuh berapa? Aku akan berusaha mengumpulkan. Setidaknya 100.000. 100.000? Dokter, bisa hutang dulu? Aku akan segera cari cara. Biaya pengobatan aku yang tanggung. Berapapun yang dibutuhkan. Asal Yuer bisa sembuh, tidak masalah. Sekarang uang obat sudah ada, tapi obat hanya bisa bertahan. Kondisi pasien tidak akan memburuk. Untuk membuat pasien membaik, tetap perlu operasi. Jadi saya sarankan, keluarga melakukan tes kecocokan sumsum tulang. Tes kecocokan sumsum tulang, ada standarnya? Secara teori, tingkat keberhasilan tes kecocokan keluarga lebih besar daripada orang lain. Tapi orang lain juga mungkin. Semua orang, lakukan tes kecocokan. Ya, ayo. Pei, bagaimana aku bisa membalas ini? Ini yang harus kulakukan. Calon ayah tiri juga ayah, kan? Paling tidak, kamu bisa naik pangkat. Bercanda. Aku Pei Xie bukan orang yang mengambil keuntungan. Antara teman juga seharusnya. Ayo, kita lakukan tes kecocokan. Maaf Nona Ye, semua tes kecocokan gagal. Tidak apa-apa. Meski kali ini tidak berhasil, masih ada kesempatan lain. Aku akan menggunakan obat untuk mempertahankan kondisi Yuer. Suatu saat nanti, kita pasti akan menemukan yang cocok. Pei, meski harus menjual lapak, aku pasti akan mengembalikan uangmu. Kamu sangat ingin memutus hubungan denganku? Ya, Baik. Kalau kamu ingin membayar, bekerja padaku. bekerja? Paygo, Nona Yi, Silicon. Sialan. Tempat ini, aku kembali lagi. Jika dia tahu, Singer dan Yuel adalah anaknya, bagaimana jika dia merebut anak-anak? Bisakah aku mempercayainya? Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya saja tempatmu sangat megah, aku belum pernah naik. Panggung sebesar ini, khawatir tidak bisa menanganinya. Jangan gugup. Aku yakin kamu pasti bisa. Benarkah? Tentu saja. Siapa yang bilang kamu tidak bisa menyanyi? Aku akan mengusirnya.
Di sini, kamu bisa berbuat semaumu. Pei Go, Pak Guan ingin bertemu. Hugi yang merencanakan ini, ingin mencabut nyawaku duluan. Sekarang dia hanya bicara beberapa kata, lalu selesai. Di dunia ini, tidak ada yang semudah itu. Xie, aku tahu kamu banyak menderita. Tapi kamu dan Xiao Huzi adalah tulang punggung perkumpulan. Kalian bertengkar. Tidak baik untuk siapapun. Sik Huzi, keluar. Pei Zai, Mafia. Aku salah waktu itu. Sadera Sepertwangan. Kasishan di atas segalanya. Kali ini Xiao Huzi yang salah, Xie. Kau mau melampiaskan amarah, mau menghukum, terserah kau. Hanya saja setelah hari ini, semoga masalah ini selesai. Ya, kakek. Mama, aku lapar. Makan, makan, makan. Cuma itu yang kau tahu. Pergi sana. Sejak makan malam dengan Pak Guan, Pei Xie sudah lebih dari 10 hari tidak mencariku. Dia sedang APA? Jangan-jangan dia sudah tahu. Aku ini penipu? Tidak, aku harus bertanya. Halo, Hanjadong, Pei Xie mana? Kenapa tidak mencariku? Pei Ga punya urusannya sendiri. Dia bukan tipe yang berputar di sekitar wanita. Aku sarankan, jangan kira punya anak. Bisa mengikatnya. Kau. Halo. Sepertinya mereka belum tahu rahasiaku. Manfaatkan kesempatan ini. Aku harus segera membersihkan jejak masalah ini. Sepupu. Kenapa bajumu seperti orang baru kaya? Aku memang terlahir lebih beruntung darimu. Jangan iri. Kalau begitu, sepupu, hari ini kau datang untuk mengembalikan uang? Yuan Yu, aku beritahu kau. Kau memang terlahir miskin. Di kehidupan selanjutnya, kau dan 2 anak sialanmu akan miskin sampai mati. Ya Xiao Tang, jaga mulutmu. Apa sih? Cuma 200 yuan. Kau seperti anjing kejar tikus. Aku kembalikan 2 kali lipat. Tasbihku mana? Aku kembalikan juga. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Ini bukan tasbihku. Kau, Ye Xiao Tang ini, lagi main apa? Wan Wan. Kebetulan Sarah, aku antar kau ke Yeyan. Keliling kota disebut Sarah? Pergi. Terima kasih. Ayo. Masalah tasbih akhirnya selesai. Mulai sekarang, aku bisa tenang. Tapi, aku harus cari cara untuk menyenangkan Pei Xie agar bisa menjadi wanita sejatinya. Nona Yi, tunggu sebentar. Saya mana? Xie mungkin sedang di Yeyan. Pesta malam. Bagus. Ada apa? Aneh ya. Kalau gitu, aku ganti aja deh. Kamu cantik banget. Cantik sampai. Aku pengen sembunyiin kamu.
Aku nyesal, nggak mau kamu tampil. Banyak yang lihat nih, lepasin aku. Keluar semua. Aku tahu, kamu milik panggung. Tapi sekarang, walau cuma sebentar. Jadi milikku aja, ya? Selanjutnya, yang akan tampil adalah peserta baru. Bai Megui, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Nona, Bai Megui. Ayo, mereka semua nunggu kamu. Kamu nggak boleh masuk. Kalian nggak tahu siapa aku? Berani-beraninya halangin aku? Nggak tahu. Aku ini Pei Xie. Orang yang dikenal. Orang kayak kamu, kayaknya bukan wanita Xie deh. Yang di dalam itu, lebih cocok sama Xie. Apa katamu? Pei Xie punya wanita? Nggak boleh. Aku harus lihat. Minggir. Dia. Apa dia udah tahu soal itu? Ternyata enak banget bisa nyanyi di panggung lagi. Ini bisa dibilang mimpi yang terwujud dengan cara lain. Makasih ya Pei Xie. Nggak usah bilang makasih, senyummu udah jadi penghibur terbaik buat aku. Yuan Yu. Sepupu, kan kamu bilang nggak mau ketemu aku lagi? Sepertinya. Dia belum tahu soal itu. Siakerlah. Rebat lelaki Gyu, dasar leker. Rebut apaan sih? Lelaki siapa? Ngapain gue rebut? Cari mati apa cari masalah? Kalau masih nggak waras, awas gue nggak segan-segan. Yuan Yu. Dulu di kampung, harusnya lo dibunuh aja. Orang jahat kayak lo, harusnya dikubur bareng dua anak lo itu. Kalau masih berani hina anak gue pukul sampai pasti nggak. Yuan Yu, berani-beraninya lo pukul gue. Kuhancurkan wajahmu, biar kau tidak bisa menggoda orang lagi. Kamu baik-baik saja? Tuan keempat, orang jahat ini memukulku. Siapa ada? Tangkap dia. Tidak, Mau diapain dia? Potong tangan atau kaki? Sudahlah, aku juga tidak rugi. Buang dia saja. Bawa pergi. tidak, lepaskan aku. Yuan Yu, aku belum selesai denganmu. Wajahmu. Aku seharusnya memotong tangannya. Sudahlah, tidak apa-apa. Tenanglah, malam ini. Bagaimana penampilanku? Kenapa? Buruk sekali? Sangat bagus. Sama sekali di luar dugaan, suaramu emas. Nanti pasti akan sangat terkenal. Kalau begitu, semoga kata-katamu jadi kenyataan. Ayo pergi. Kemana? Tentu saja menjenguk UR, kabar baikmu. Harus berbagi dengan UR, ayo. Sing R, UR. Sayang, Ibu, dokter bilang kondisi adik sementara stabil. Kata dokter jangan terlalu khawatir. benarkah? Baguslah.
Ayah, Kalian jangan sembarangan memanggil, dia bukan ayah kalian. Lagi pula kalian begini tidak sopan. Tidak apa-apa, aku suka mereka memanggilku begitu. Benar ya? ayah, Pintar. Apakah ini kekuatan ikatan darah? Tuan butuh rokok? Tidak. Kamu itu si gigolo yang numpang hidup sama Yowanyu. Bukannya kamu mahasiswa? Kok bisa sampai seperti ini? Setelah pernikahan terakhir, Ahong membatalkan pertunangan denganku. Sekolah juga mengeluarkanku, apalagi mengajar di sana. Sekarang aku sudah buntu. Kamu belum tahu ya? Yowanyu sekarang itu bintang utama Dian, nilainya sudah puluhan ribu. APA. Gwen 11, jangan lupa. Kamu itu penyelamat Yowanyu. Dia sangat menyukaimu, pasti dia akan. Bukankah kamu akan tergoda untuk mengejarku? Wanyu. Ini aku, Guyan 11. Kamu datang untuk apa? Aku ingin minta maaf padamu. Berhenti. Kamu tidak perlu minta maaf padaku, pergi jauh-jauh. Itu permintaan maaf terbaik untukku. Wanyu. Ayo berbaikan lagi seperti dulu, oke? Guyan 11, kamu itu seperti timun, pantas dipukul. Atau seperti kenari, dari sananya pantas dipukul. Hal-hal baik. Tidak kamu lakukan, malah datang ke sini di malam hari. Untuk mengganggu siapa? Pergi sejauh mungkin. penjahat. Aku benci kamu. Kalau kamu ganggu ibuku lagi, aku akan bilang ke ayah. Paman tahu, dulu paman yang salah. Paman akan berubah ke depannya. Sifat asli sulit diubah. Waktu itu kamu jebak ibuku. Kalau bukan karena ayah datang tepat waktu, ibuku sudah disiksa sampai mati. Sing Er, jangan buang-buang air liur. Sial. Ayo pulang. Wanyu aku. Minggir. Wanyu. Ini bukan maksudku, Wanyu. NAK. Hello? Aku diusir. Masa sih? Kamu tidak ikuti saranku untuk memaksa? Ye Wanyu sama sekali tidak kasih kesempatan, mungkin. Hatinya sudah ada orang lain, mungkin si. Pei si yi itu. Dasar tidak berguna. Hal kecil saja tidak bisa. Mati aja sana. Masih main-main. Kalau bukan karena kamu tidak becus, tidak bisa mengambil hati Pei Xie. Ibumu tidak akan seperti ini sekarang. Ayah, tidak baik. Cepat panggil orang desa untuk bantu aku. Ya Wanyu, kamu. Wanita tidak tahu malu. Keluar sekarang. Sing Er, Keluar sekarang. cepat sembunyi. Cepat. Cepat sembunyi. Ibu, aku sembunyi. Kamu bagaimana? Kilya. Ibu punya cara. Di luar banyak orang jahat, jangan keluar. Apapun suara yang kau dengar, jangan keluar. Baik-baik. Minggir. Ye Wanyu. Masuk. Kalian, siapa yang suruh kalian masuk? Kalian-kalian ini. Masuk tanpa izin, keluar sekarang. Ye Wanyu, jangan kira kau sudah pindah ke kota. Lalu bisa pakai cara-cara kota di sini. Aku beritahu kau. Aku tidak terima ini. Panggil orang, ikat perempuan ini. Aku akan hukum dia sesuai hukum desa. Lepaskan aku. Kalian tidak punya hukum? Lepaskan aku. Hukum. Aku adalah hukum. Halo, ayah. Mereka datang mengganggu ibu. Mereka mau membunuh ibu. Tolong selamatkan ibu. Paman, dulu aku sudah putus hubungan dengan kalian. Kenapa masih begini padaku?
Siapa suruh kau menyakiti orang yang tidak boleh disakiti? Bawa perempuan ini kembali, tenggelamkan dia di kolam. Iwan Yu, kau dengarkan? Ini bukan cuma aku yang mau menenggelamkanmu di jalan ke alam baka. Jangan salahkan aku saja. Bawa dia, Aikit. Bawa pergi. Siapa yang berani? Kepala desa, siapa ini? Kau, peduli apa siapa dia? Cepat bawa pergi, cepat. Ini, Kau tidak terluka kan? Tidak apa-apa. Sing El. Ayah, mereka bohong. Aku dengar, mereka bilang mau membunuh ibu. bahkan jika aku mau membunuhnya, apa masalahnya? Dia hidup keluarga Y. Mati pun arwah keluarga Y. Karena itu, aku berhak menghukumnya. Sekarang kan zaman hukum. Kau bisa seenaknya membunuh? Apalagi membunuh orangku. Iya dong. Ya. Habiskan mereka semua. Tunggu. Tadi kau bilang ini zaman hukum, kan? Sie. Tenang, mereka masih akan diberi napas. Tolong, AAA. Kak Pei, pemimpinnya di sini. Ya. Yewan Yu, cepat. Tolong bicarakan untuk paman. Iwan Yu, kau ini. Anak tidak tahu terima kasih. Jangan lupa. Dulu saat orang tuamu meninggal, siapa yang membesarkanmu? Udah cukup. Dulu waktu orang tuaku meninggal, emang bibi dan om yang ngerawat aku. Tapi soal uang santunan orang tuaku, aku gak dapat sepeser pun. Selama ini aku di rumah kalian, hidupnya lebih buruk daripada anjing. Aku Yewan juga pernah ngutang apa-apa ke kalian. Kamu. Jia dong. Bawa mereka ke kantor polisi. Siap, P3. Jangan dong. Aduh, tolong. Peisie, mungkin dia gak sejahat itu. Kalau dia bisa jadi ayah yang baik, apa aku harus kasih dia kesempatan? Keluarga Yeyu, ada kabar baik nih. Katanya di luar negeri, untuk penyakit kayak gini, udah ada cara pengobatan baru. Terapi apa? Terapi darah tali pusar by baru lahir. Darah tali pusar? Iya, darah yang tersisa di tali pusar bayi itu. Diambil terus dicangkok ke pasien. Terus, terapi darah tali pusar ini, bayi mana aja? Bisa dipakai? Ya enggak. Bayinya harus ada hubungan darah sama pasien. Saudara kandung paling bagus. Tapi ayahku udah meninggal. Ibu harus kemana? Buat punya anak lagi? Keluarga, jangan panik dulu. Mungkin ada cara lain. Intinya, coba dipikir-pikir dulu. Wan, jangan khawatir, pasti ada jalannya. Peisie, gimana kalau kita bikin anak aja? Aku tahu kamu khawatir banget soal UR. Tapi kan dokter barusan bilang, harus saudara kandung, anak dari ayah ibu yang sama. Tapi kamu, Tenang aja, aku udah tanya dokter. Obatnya, kira-kira bisa tahan setahun. Dalam setahun ini, pasti ketemu orang yang cocok donornya. Peisie, sebenarnya kamu. PGE. Ada apa? Peigo, orang yang selalu nyiksa kakak ipar. Kerwin, itu bapaknya Ye Xiaotang. Oke, tahu. Udah segini malam, kok papa belum telepon juga? Jangan-jangan, Goggle? Kamu mau apa? Kamu ngasih lihat ini buat apa? Jorok banget.
Giginya ini kok terlihat sangat familiar. Familiar itu wajar, ini kan gigi bapakmu. Kak Pei menyuruhku menyampaikan, ada orang-orang yang bukan wilayahmu. Kali ini, hanya bapakmu yang dihukum. Kalau masih berani lagi, Kak Pei akan menghabisi kamu sendiri. Pergi. Berapapun biayanya, bahkan jika harus membalik seluruh negeri. Carilah donor itu. Paham? Sayap. Pakse. Kenapa kamu datang? Aku pikir jadung seharusnya. Sudah menjelaskan dengan jelas padamu. Pak Si, bapakku sekarang. Bapakmu dapat ganjaran setimpal. Berani-beraninya mengganggu Wan Wan. Nasibmu akan sama. Kalau tidak ada urusan, jangan datang mencariku. Pak Si, aku mohon padamu. Bapakku melakukan ini semua. Karena aku. Lepaskan bapakku. Ye Xiaotang, kamu harus sadar diri. Kalau bukan karena Xiao Li, aku takkan mentolerirmu sampai sekarang. Aku sarankan jangan coba-coba melanggar batasku. Pakse. 1 hari jadi suami istri, 100 hari jadi keluarga. Kakak Menopan. Kita pernah memiliki malam itu. Apakah masih ada perasaan antara kita? Pakse. Yuan Yu. Semua karena kamu, perempuan ini. Semua karena kamu. Aku akan membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Jangan-jangan Ye Xiaotang sama sekali bukan. Perempuan 5 tahun yang lalu itu. Bagaimanapun caranya, buatkan aku. Laporan tes DNA antara aku dan Ye Li. Kamu curiga. Aku tidak ingin orang lain tahu soal ini. Lao ya. Bukan aku mau jelek-jelekin Pei Zai, dia kan masih muda. Susah menjendalakan emosi. Kemarin dia bawa anak buah geng ke kantor polisi buat provokasi. Ini kan seperti bunuh diri. Dia cari mati ya, Pak Si? Benar tidak kejadiannya? Benar. Aturan jalanan dilarang berurusan dengan polisi. Hal kecil seperti ini saja kamu tidak ingat? Sebenarnya apa yang terjadi kemarin? Kemarin aku tidak provokasi polisi, hanya mengantar penjahat untuk menyerahkan diri. Kalau begitu, kamu malah berbuat baik dong? Aku Pei Xie selalu bekerja dengan rendah hati. Tidak pernah terlibat konflik dengan aparat. Tapi, Huye, katanya beberapa waktu lalu, kamu menyuruh anak buahmu memukuli. Pei saya. Kakap. Panggil orang, very amazing 50 kambukan. Lao Yi, kamu, berlutut. Aku tahu apa yang terjadi hari ini. Aku, si tua ini, belum mati. Pertuan geng. Persaudaraan nomor 1, dilarang saling melukai. Kalian berdua, di hadapanku, jangan cari masalah. Ya, kakek. Ya, keluar. Biarkan aku sendiri. Ternyata, si tua bangka itu lebih memihak Pei Zai. Pei Zai, mafia, di jalan menuju Alam Baka. Jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Mama. Tempat yang indah sekali. Ayo pergi. Dari mana datangnya kampungan ini? Bahkan banquet malam belum pernah datangi. Kampungan banget sih. Kamu itu apa namanya? Bai Mei Guya. Bawa anak jualan nyanyi. Baru pertama kali lihat. Nggak takut anaknya jadi rusak. Aduh. Non Bai Mei Guya kita. Dia nggak cuma bawa anak kecil kerja. Dia juga bawa anak kecil naik ranjang orang. Menurutku, yang keterlaluan itu kalian. Mulut kecilmu kayak pakai pencahar, ngomongnya muntah, hati kalian kotor. Jadi lihat apa-apa kotor. Aku kasih nasihat. Kalau otak nggak dipakai, mending disumbang.
Kamu. Xie sudah punya istri dan anak. Kamu masih aja nggak tahu malu merayu. Jijik banget. Apa katamu? Dia punya istri? Tentu dong, dia kan Pei Xie. Masa ia setia sama kamu? Lucu. Pei Xie si brengsek, main-main terus. Berani-beraninya menggoda aku. Ngapain ketawa? Nggak apa-apa. Mereka bilang mama aku nggak tahu malu. Bilang dia naik ranjang orang. Kalian yang bilang ini? Hei, kamu Baisu? Cepat jelasin. Betul. Sing Er nggak salah. Bawa mereka ke keuangan, hari ini juga hitung gaji. Berikan kompensasi yang seharusnya, tapi beritahu semua klub malam di Jiangcheng, larang mereka bekerja di sana. Aku mau lihat mereka. Keluar dari Jiangcheng. Yeah. Jangan, Tuan Si. Kami tidak akan banyak bicara lagi. Belum jelas juga. Kalian diusir bukan karena banyak bicara, tapi karena tidak pantas membicarakan Nona Ye. Lihatlah diri kalian sendiri, apa sih kalian ini? Berani membicarakan orang yang dicintai KPI. Hah, Jangan, kami tidak akan banyak bicara lagi. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, bilang saja padaku, aku bantu. Pei Xie, benarkah kau memang playboy? Kalau aku hanya. Salah satu dari daftar plagian yuk. Ayah, apa itu merangkak keranjang? Jia dong, cari kamar anak. Bawa Singer ke sana, jangan biarkan orang luar merusaknya. baik Kak Pei. Jangan Tuan Pei Si, mana mungkin si syahnya untukmu. Ibu, hari ini ibu hebat sekali, Shinger Raza. Bintang televisi pun tidak sehebat ibu. Pasti bisa menjadi yang paling hebat sedunia. Bintang internasional sehebat itu. Terima kasih, sayangku. Cepat makan, makan daging, tumbuh tinggi. Makan apa? Tidak ada, makanan biasa saja. Mari kita makan bersama. Ayo Singer, ayah ambilkan daging untukmu. Terima kasih, ayah. Lihat sekali. Sing Er, jadi orang harus punya harga diri. Singer kita ini, anak laki-laki kecil. Sudah cukup baik, kan? Kamu kenapa? Wajahmu pucat, apakah sakit? Kamu kenapa? Jangan pura-pura. Nona Ye, KPI beberapa hari lalu dihukum oleh kakek. Jia dong. Kenapa? Aku tidak berani bilang. Pei Xie, masih ada apa lagi? Yang tidak boleh aku ketahui? Tidak, bukan itu maksudku. Kamu. KPI melanggar aturan geng demi urusanmu. Dihukum 50 cambuk oleh kakek. Pei Xie, sebenarnya kau ini orang seperti apa? Aku semakin tidak mengerti. Ibu, aku main dulu dengan Paman Han ya. Aku belum makan. Paman rakus, kau bersinar loh. Dengar aku. Sakit? Enggak, cuma luka kecil. Kalau gitu, biar aku lihat. Jangan dilihat dulu, makan dulu aja. Masakannya udah dingin. Kenapa? Kamu kasihan sama aku? Pei Xie. Ayo kita nikah. Kamu bilang apa? Ulangin lagi. Aku bilang. Ayo kita nikah. Akhirnya kamu tertarik sama aku. Kamu ganteng, kaya, lagi jadi orang paling berkuasa di Jiangcheng. Banyak cewek pengen nikah sama kamu. Aku nggak peduli sama mereka. Aku cuma peduli sama kamu.
Maaf, Paisie. Demi UR, aku cuma bisa memanfaatkan kamu. Maaf ya, Wan Wan. Aku terlalu buru-buru. Kalau gitu, kita lanjutin setelah nikah. Nanti ketemu bapak kamu harus manjain dia. Cuma dengan cara gitu, kita berdua bisa dapetin kekayaan yang gak ada habisnya, ngerti? Engerti. Yang punya duit itu bapak. Oke, bapak aja kamu jemput adik. Yuanyu, dasar Yuanyu. Kenapa kamu harus menghalangi aku? Aku bakal bunuh kamu. Ayo. UR. Dok, gimana kondisi UR? Oh, kondisi UR baik. Sekarang udah dikasih obat, udah tidur. Makasih ya, UR. Dok, aku taunt Yue. Dia kena penyakit apa? Parah nggak? Ya ampun, Yeyu masih kecil udah kena leukemia. Tapi ibunya hari ini bilang, pengen coba pakai darah tali pusat buat pengobatan. Jadi kita harus siapin operasi. Pengobatan darah tali pusat? Itu apaan? Oh, coba lihat. Oke, makasih. Makasih ya. Rokok, jual rokok. Guyanshi. Mau beli rokok? Kalau nggak beli, minggirlah. Jangan ganggu aku. Apa kamu nggak pengen berubah nasib? Aku punya cara. Bisa bantu kamu dapetin Yuanyu. Apa solusinya? Yuanyu, oh Yuanyu. Kau sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Tak pernah secantik dan semenarik ini sebelumnya. Kenapa saat bersama Paisie, kau bisa seperti ini? Apakah aku Guyan 11 tidak pantas? Terima kasih semuanya. Kenapa kau datang ke sini? Kau tidak diterima di sini. Keluar. Yuanyu, oh Yuan Hao. Aku dulu meremehkanmu, kukira kau hanya berwatak kasar dan tidak sopan, tak kusangka. Kau begitu mempesona. Aku juga tak menyangka. Ternyata kau begitu menjijikan. Tak baik, tak manis, jelek lagi miskin, aku peringatkanmu. Jangan kurang ajar, sudah berapa kali kukatakan. Kenapa kau masih terus menghantui? Aku datang untuk membantumu. Membantuku. Selain meminta uang dariku, apalagi yang bisa kau bantu? Dulu adalah dulu, sekarang berbeda, aku tahu. Kau ingin darah tali pusat by baru lahir. Aku tidak peduli kau barang bekas. Kau. Yuanyu, demi hubungan kita selama ini, aku bisa membantumu punya anak. Anakmu kepala batu, panggil orang. Siapa kau ini? Berani mengganggu kakak iparku, kakak ipar.
Bagaimana kalau langsung kubunuh dan kubuang ke sungai untuk makanan ikan? Jangan buat masalah, Dieyan. Aku tidak ingin merepotkan Xie. Kakak ipar, kau benar-benar wanita baik yang sangat setia. Rela Mengerbanken, Diri Demi Melendunji Pego. Han Jadong Salat. Wan Yu, ternyata kau masih sayang padaku, aku tahu. Kau masih punya perasaan lama padaku. Jangan bermimpi, aku hanya merasa jijik. Suruh dia pergi, aku tidak ingin melihatnya lagi. Xie lihat, pacar lama Yuanyu. Benar-benar datang mencarinya. Aku bilang Xie. Apa urusanmu? Pergi. APA ini, bukannya sudah dipukuli sekali. Mau lagi? Wan. Xie, kau kembali. Wan, bagaimana penampilanmu hari ini? HM, ada apa? Kenapa tanya ini tiba-tiba? Melihat Guyan 11 masih bilang lancar. Wan, kamu benar-benar tidak percaya padaku kalau ada masalah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Jangan-jangan aku sama sekali tidak penting di hatimu. Guyan 11. Kamu yang menangkapnya kembali. Wanitaku tidak kujaga, biar orang rendahan. Yang tidak berarti mengganggunya. Ayo. Apa perintah si Ye? Apa akibatnya menginginkan istri orang? Tidak perlu kujelaskan lagi kan? Tiga Tesukan, Inam Lubang. Lakukan. Janggong Biniwaku, Semiwa Ini Xiaotang. Wanita itu yang menyuruhku. Wan Yu, kamu harus membantuku. Pei Xie. Kamu tidak bisa membunuhnya. Di Jiangcheng. Aku membunuhnya semudah menginjak semut. Kalau aku bilang bunuh, siapa yang berani bilang tidak? Kamu memukulku demi dia. Xie. Aku mengerti. Aku yang terlalu berharap. Wan Yu. Aku tahu, di hatimu masih ada aku, kan? Guyan 11. Jangan berharap terlalu banyak. Aku tidak menyelamatkanmu. Aku hanya tidak ingin dia ternodai darah orang sepertimu. Belum pergi? Tunggu orang lain menguburkanmu? Kakak Pei, Janggong Minum Lagi. Jangan ikut campur. Kalau terus minum, kakak ipar akan khawatir. Dia peduli padaku. Dia lebih peduli anjing di jalanan daripada peduli padaku. Ini, Ayo. kakak Pei, sebenarnya aku rasa kakak ipar melarangmu melawan keluarga Gu, belum tentu karena khawatir padanya. Kakak Pei, kamu ingat tidak? Pertama kali bertemu kakak ipar, dia bilang, tidak suka kekerasan, dia. Aku ingat. Lalu kenapa kamu masih marah pada kakak ipar? Kamu pikir aku hanya karena ini? Akhir-akhir ini Wan. Sikapnya ke aku kadang dingin kadang panas, aku sama sekali. Sudahlah. Apa kabar investigasi yang kuminta? Aku sudah menyuruh orang, sampelnya dikirim ke luar negeri untuk diperiksa. Hasil tes DNA paling cepat sebulan lagi. Cuma ngirim orang aja butuh sebulan? Aku nggak bisa nunggu, terlalu lama. Kak Pei. Udah dibilangin jangan minum banyak-banyak, tetap nggak dengerin. Nah sekarang, Apa yang? Nah sekarang. saudari, akhirnya kamu datang. Sekarang aku tenang.
Kenapa dia minum segitu banyak? Nggak peduli nyawa ya? Iya kan? Masalahnya dia nggak dengerin omongan aku. Saudari, aku ada janji dulu ya. Kak Pei, aku pergi dulu. Aku serahkan ke kamu. Peisie. Hati-hati. Wan. Ada apa KPI? Gak apa-apa. Kak Pei. Kurang romantis ya, lihat penampilannya. Tadi malam sama saudari, lumayan seru ya. Apa maksudmu? Wan datang tadi malam? Ayah. Saudari di sini jagain kamu semalaman. Aku ingat, malam pesta itu. Itu Wan. Peisie. Ayo kita bikin anak. Peisie, ayo kita nikah. Apa katamu? Aku bilang, ayo kita nikah. Wan, akhirnya kamu tertarik padaku. Ternyata dia mau nikah sama aku cuma karena anak. Tidak. Aku harus tanya jelas. Ye Wan Yu. Kita sudah pernah ketemu sebelumnya kan? Lepasin aku. Gak akan? Syarat ketiga adalah jangan bohong padaku. Iya, Jadi kamu sudah mengenali aku sejak awal ya? iya. Jadi kamu sama sekali gak tertarik padaku, lalu mau nikah sama aku? Hanya untuk menyelamatkan UR, benar? Jawab aku. Maaf. Yang seharusnya minta maaf adalah aku. Ini semua salahku karena dulu salah menuduhmu. Aku sudah menghukum Jiadong. Maafkan aku, ya? Beri aku satu anak lagi. Kita tidak saling berhutang lagi, oke? Tidak. Aku sudah menjadi milikmu sejak lama. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Mama, bagus sekali. Aku selalu tahu ayahku tidak mati. Paman tampan, dia adalah ayah kandungku, kan? Benar. Dia memang ayahmu, kamu. Mau tinggal bersamanya? Mel. Kalau kamu harus memilih salah satu, pilih mama. Atau pilih ayah? Mama, kalau mama menerima ayah, Sing Er juga menerima. Kalau mama membencinya, Sing Er juga membencinya. Sing Er tidak mau mama berkorban untuk aku dan adik. Mengorbankan kebahagiaanmu sendiri. Sing Er. Mama, aku akan selalu di pihakmu, selalu mendukungmu. Terima kasih, Sing Er. Kamu dan UR pasti adalah hadiah terbaik dari Tuhan untukku. Maafkan aku, ya? Aku tidak akan melukaimu lagi. Dan singa. Lalu bagaimana dengan wanita dan anak lainmu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak punya wanita lain. Aku hanya punya kamu. Mama, kamu sangat bahagia hari ini. Tentu saja, Xie pasti tidak tahan. Ada yang memberinya tanduk hijau, Ye Wan Hao dia akan mati. Bagaimana aku tidak bahagia? Bibi akan mati, apakah sepupu itu akan ikut? Mati bersama Bibi? Tentu saja, si kecil itu juga harus mati. Ah, yang bisa menikmati kekayaan dan kemewahan hanya aku. Ada apa, Ye Xiaotang? Melihatnya sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Wanyu adalah sepupuku. Sepupu, kamu tidak tahu, kakak sepupu sangat merindukanmu. Kakang, kenapa kamu memasukkan identitasku? Lalu menipu Peisie? Bahkan ingin bekerja sama dengan Bu Yanxi untuk menghancurkanku? Bukan, apa yang kamu bicarakan?
Aku sama sekali tidak mengerti. Lama tidak bikin hingga si calon yang tidak retak. Si Gu itu kamu sendiri yang mengundangnya. Apa hubungannya denganku? Baik, kalau begitu tasbihnya, bagaimana kamu menjelaskannya? Lepaskan aku, kamu lepaskan. Tasbih. Tuan keempat percayalah padaku. Perempuan jalang ini melihat kamu kaya, jadi dia menipumu. Ye Xiao Tang. Hampir saja aku dibodohi olehmu. Siapa di antara kalian yang keluarga pasien? Aku ibunya. Sekarang pasien mengalami pendarahan hebat, butuh transfusi darah. Siapa yang terakhir yang pasien? Sebab aku donor darah. Aku butuh berapa banyak? Ambil darahku. Keluarga inti tidak all donor darah. Siapa lagi yang golongan darah Rh negatif? Aku, tapi aku ayahnya, juga tidak boleh donor darah. Apakah kita hanya bisa menonton saja? Lily dalam bahaya, sepupu. Menurutmu kekayaan dan kemewahan lebih penting? Atau nyawa anakmu lebih penting? Tuan keempat, Lily memang bukan anakmu. Kamu bisa memberinya darah, tolong selamatkan anakku. Akhirnya kamu mengaku. Kamu memang pintar. Terima kasih, dokter. Tidak APA, Jangan Sungkan. Melayani tuan keempat adalah kehormatan bagiku. APA maksudnya? Anakmu tidak apa-apa, tunggu sampai lukanya dibalut. Kamu bisa membawanya pulang. Kalian membedo Hiko. Ye Xiao Tang. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Tuan keempat, aku hanya sesaat tidak sadar. Aku memang palsu. Tapi aku hanya ingin hidup yang lebih baik, Tuan keempat. Dia selama ini selalu mengitumu, menganiayamu. Bagaimana kamu akan menanganinya? Ye Xiao Tang, aku ingin kamu pergi dari Jiangcheng. Hilang dari pandanganku selamanya. Tidak, Yewanyu, dengan hak apa kamu memperlakukanku seperti ini? Diam. Lebih baik kamu lakukan apa yang dikatakan Wan Wan. Kalau tidak, aku punya 1000 cara untuk membuatmu menghilang. Ye Xiao Tang, aku menasihatimu. Setelah meninggalkan Jiangcheng, jalankan tugasmu sebagai seorang ibu dengan baik. Jadilah contoh yang baik untuk anakmu. Tuan keempat, ayo kita pergi. Kamu adalah wanita Peizai? Selera juga tidak begitu bagus. Ikut dia. Siapa kamu? Kenapa kamu menangkapku? Kamu tahu kenapa kamu ditangkap? PIZ hampir membersihkan wilayahku. Akan kulihat setelah kamu ditangkap dan dibawa pergi. Apakah Peizai akan mengabaikan istrinya dan anaknya dan terus melawanku? Istri dan anak? Tidak. Tidak benar. Aku bukan istri Peisie. Kamu bukan? Beberapa hari lalu, anak buahku melihatmu bersama Peizai. Peisie sudah meninggalkanku. Istrinya sekarang orang lain, jangan tangkap aku. Aku bisa bantu menipu orang itu keluar. Mari bekerja sama. Bagaimana kerjasamanya? Baik, ayo. Ikut aku. Di mana orangnya? Tamu datang, tidak tahu menyambut? Tuan, ada yang bisa saya bantu? Serahkan gaun pengantin terbaik di toko ini. Jiadong. Bersikap sopanlah. Nona, maaf merepotkan. Baik, silakan ikut saya. Ayo. Gaun pengantin ini adalah model terbaru tahun ini. Sangat cocok untuk postur tinggi seperti Anda. Cobalah. Gaun ini dirancang oleh master designer dari New York. Elegan dan mewah, pasti cantik jika Anda memakainya. Bagaimana jika Anda mencobanya? Kamu apa? Gimana ibumu? HMPH, aku baru lewat ruang perawatan. Lihat Yaya Menanges minta ayah dan ibu. Tidak mau minum obat kalau tidak, jadi aku memberitahumu. Kamu baik hati seperti itu? Percaya atau tidak, terserah kamu.
di depan sana. Tuan, istri Anda benar-benar punya selera. Ini model paling populer tahun ini. Cantik. Kamu ini, pernikahan adalah hal terpenting dalam hidup. Kenapa kamu masih sembarangan? Aku harus bagaimana? Salah kamu? Pakai apa saja cantik. Mulut manis. Lebih baik aku minta Sing Er membantuku memilih. Sing Er, Sing Er, Sing Er. Sing Er. Aku tadi sepertinya melihat si bungsu pergi dengan orang lain. Apa katamu? Sing Er pergi tanpa memberitahuku. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Mencari Sing Er lebih penting. Cepat, geledah seluruh kota. Sing Er. Tuan muda, tuan muda, Sing Er. tuan muda, adik tuan muda, tuan muda. Sing Er. Jiadong. Sing Er. Tenang, aku sudah menyuruh orang menggeledah seluruh kota. Bahkan jika harus membalikan kota Jiangcheng. Aku akan menemukan Sing Er. Peizai, Masih berani datang. terkejut melihatku? Orang-orang. Banyak sekali orang. Ini anakmu? Sing Er, kau yang menculik anakku? Masalah tidak boleh melibatkan keluarga. Apapun masalahnya hadapi aku saja. Kau tidak tahu malu. Peize, bukannya kau sangat berani? Datang sendirian saja, jika ada satu orang lagi di sampingmu. Aku tidak akan memberitahumu. Xie, bagaimana? Tenang. KPI, ini jelas-jelas jebakan untukmu. Kau tidak boleh pergi. Sing Er adalah anakku. Bagaimanapun juga aku harus pergi. Wan-Wan ku serahkan padamu, lindungi dia. Tidak boleh. Tidak bisa membiarkan Xie mengambil risiko sendirian. Jiadong. Xie, Kenapa kau datang? Ini sangat berbahaya. aku tidak bisa membiarkanmu sendirian. Hidup bersama, mati bersama. Hidup bersama, mati bersama. Kau bodoh sekali. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Niawama, Wan-Wan. mempelai pria Peisie, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, saling menjaga janji dan kesetiaan. Dengan sikap seperti terhadap saudara, perlakukan mempelai wanitamu dengan baik. Kau setuju? Aku setuju. Mempelai wanita Ye Wan Yu, baik dalam sehat maupun sakit, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, perlakukan mempelai priamu dengan baik. Kamu mau? Aku mau. Yasing Yeyu. Kalian mau pengantin pria Peisie menjadi ayah kalian? Aku mau. Baik, aku umumkan mulai sekarang kalian resmi
menjadi suami istri. Kak Pei, rencanamu setelah ini apa? Ingin membuat anak-anakku merasa bahwa ayah mereka bukanlah orang kasar yang hanya bisa berkelahi dan tidak berguna. Kak Pei, setelah kamu pensiun, ada wanita cantik di pelukanmu. Dan anak-anak yang manja di pangkuanmu, benar-benar membuat iri orang lain. Tapi aku yang jadi susah nih. Kakak ipar, kalau gitu aku ngapain nanti? Tentu saja, jualan bakso bareng kami. Ha! Oke, jualan bakso. Senang gak?